Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan lidahil mu'minin as-shaimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiras shaimin was shaimat, jamaah salat tarawih Masjid Jami' dan ikhwan yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, malam kedua daripada bulan Ramadan. Satu hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa, dua malam kita telah melaksanakan ibadah salat tarawih. Puasanya baru satu hari, tarawihnya sudah dua malam dengan malam ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, puasa ini adalah salah satu kewajiban umat Islam pada setahun sekali. Setahun sekali hanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah termasuk bulan yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di luar Ramadan tidak ada yang seperti dalam Ramadan. Di antaranya di dalam Ramadan adalah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dalam bulan Ramadan diwajibkan umat Islam beribadah puasa. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya panggilan puasa ini adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Tapi khusus puasa ini ya panggilannya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa isi panggilannya? Kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Apa tujuan berpuasa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena bagi orang yang bertakwa adalah dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Falaq difirmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dan bukan itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kita bertakwa. Oleh karenanya bagi orang yang bertakwa tidak ada kesulitan-kesulitan. Ya, bagi orang yang bertakwa tidak ada kemiskinan, kemelaratan. Bagi orang yang bertakwa hidupnya selalu bisa mencapai kehidupan. Di antaranya sekarang ini bulan puasa. Biasanya kita makan sehari 3 kali. Di luar puasa makan sehari 3 kali. Makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam, 3 kali. Di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita makan sehari 2 kali. Makan sahur dan buka puasa. Sekarang saya mau tanya, mana lebih besar pengeluaran? Makan yang 3 kali sehari sama makan yang 2 kali sehari? Lebih besar mana?
Di luar bulan puasa, sama di bulan puasa. Besaran mana pengeluaran? Kok kenapa? Kan makannya 2 hari, mesti lebih kurang pengeluarannya. Tapi kok lebih besar? Ya. Kok cukup? Bisa kita merasakan ibadah puasa walaupun pengeluaran lebih besar. Padahal gajinya nggak naik, penghasilannya segitu-gitu juga. Kenapa bisa cukup? Syahrul yuzadu fihi rizqul mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rezekinya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman di bulan Ramadan rezekinya ditambah. Dari mana kita bisa tahu orang itu beriman? Iman ini laksana stroke. Stroke tidak bisa dilihat, tapi refleksi daripada stroke itu ada. Ini mic bisa bersuara. Kita yakin bahwa di mic ini ada stroke-nya. Lampu bisa menyala. Kita yakin di lampu ada stroke-nya. Kipas angin bisa berputar. Kita yakin kipas angin ini ada stroke-nya. Jadi refleksinya bisa ketahuan. Stroke-nya tidak bisa terlihat. Begitu pula iman. Iman seseorang tidak bisa dilihat. Dari mana bisa terlihat? Dari gerakannya. Dia tanya gerakannya, dia sholat nggak? Kalau dia sholat, berarti dia ada imannya. Di bulan Ramadan dia puasa nggak? Kalau dia puasa, berarti ada imannya. Kalau dia tidak sholat, tidak puasa, berarti tidak ada imannya. Jadi refleksi daripada iman itu gerakan perbuatan sehari-hari. Alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Kita puasa di siang hari bulan Ramadan. Allah suruh puasa, Allah panggil kita suruh puasa, kita puasa di siang hari. Allah panggil untuk sholat, kita sholat. Mana panggilan Allah? Ada. Panggilan Allah untuk sholat itu ada. Kita datang, kita sambut panggilan Allah ada itu untuk sholat. Berarti itu pertanda orang itu adalah beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kekurangan. Ya, walaupun harga-harga naik, tapi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk membelinya. Ya, sekarang ini kan sembako pada naik. Tapi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk dapat membeli. Itulah rahasia Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, puasa rukunnya ada 2. Pertama, niat. Kedua, meninggalkan makan dan minum dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu pengertian atau rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Jadi segala amalan-amalan nomor pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Jangan salah. Niat itu tempatnya di hati, bukan diucapkan. Di sholat, sholi fardhu zuhri al-arba'at Allahu akbar. Sudah niat belum? Belum niat. Dia baru membicarakan lafaznya niat. Itu usolli fardhu maghrib, fardhu asri, fardhu isya, itu lafaznya niat, bukan niat. Tapi niat di hati. Sholli fardhu zuhri al-arba'at Astagfirullah kiblati ada baitalah Allah. Nah, ketika Allah niat hati kita, aku niat sholat fardhu zuhur karena Allah baru akbar. Itu baru niat. Ya. Kalau sholat fardhu zuhur, fardhu asar, fardhu maghrib, Allah akbar belum niat. Ya. Dalam sholat juga Bapak hati-hati. Sholat itu rukunnya terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi hanya 1 niat. Rukun qauli yang berupa bacaan Fatihah, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Tidak boleh sorry. Takbiratul ihram
itu harus diucapkan. Allah, niat itu masuk. Akbar. Ketika Allah, aku niat salat fardu asar maghrib isya subuh, akbar. Fatihah dibaca bukan dalam hati. Ya, nggak sah salatnya. Kenapa? Karena Fatihah itu masuk rukun qauli yang bangsa ucapan, harus diucapkan. Yang dalam hati hanya satu niat. Baik pada itu diucapkan. Bacaan-bacaan sholat harus diucapkan. Minimal terdengar dengan telinga kita. Jadi kita sholat dengan imannya. Amin. Yang mesti bacakan ya. Bacakan aja dalam hati. Nggak sah. Rukun qauli harus diucapkan. Ya, kalau rukun qauli tapi dalam hati hanya niat. Rukun qauli. Ya, cuma niat doang, lainnya harus diucapkan. Rukun fi'li gerakan sujud, rukuk, duduk itu rukun fi'li. Jadi sholat itu rukun terbagi tiga, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Yang bangsa rukun qauli harus diucapkan. Tidak boleh dibaca dalam hati. Tidak sah sholatnya. Ya, niat harus dibaca dalam hati. Tidak cukup kalau sholat, begitu pula niat puasa. Karena saya sholat witir. Niat puasa bersama-sama. Nawaitu shoma maulid an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis saat dan lain telah. Udah cukup belum? Itu baru lapasnya niat. Niatnya di dalam hati. Aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah. Itu dalam hati kita yang bicara. Karena niat itu terpati dalam hati. Ya, jadi puasa. Poin pertama adalah niat. Niat tempatnya di dalam hati. Aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah. Oh, itu bisa nggak? Bisa. Habis nama itu sholat wajib bareng-bareng hati kita ngomong. Ya, aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah. Baru sah puasa. Kenapa? Karena sudah niat di dalam hati. Mahalul niyah al-qalbi. Ya, tempatnya niat adalah hati, bukan di mulut. Bukan diucapkan. Itu talafuz billah sunnah. Mengucapkan dengan ucapan nama itu sholat itu sunnah. Nama itu musolli fardhu maghrib fardhu asri fardhu zuhri sunnah. Ya, niatnya di dalam hati. Gitu. Paham ya? Niat di dalam hati. Nah, puasa-puasa ini ya tentunya ada yang sunat puasa. Apa sunat puasa? Ta'jilul fitr. Mensegerakan buka puasa, segerakan batal puasa. Umpamanya waktu maghrib masuk, yang azan langsung ada azan, belum dibatalin puasanya, makruh. Batalin dulu, minum air dulu, ya baru azan. Jangan pas waktu maghrib langsung ada, dia belum batalin, dibatalin dulu. Ta'jilul fitr, ya. Mensegerakan batalin puasa itu sunnah. Yang kedua, takhir sahur, mentakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur jangan jam 2, ya, jam setengah 4. Itu namanya takhir sahur, ya. Jangan jam 3, ya, jam setengah 4 sampai jam 4 itu sedang namanya takhir sahur. Yang ketiga, ikhtarul tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, sunat-sunat puasa. Orang yang berpuasa banyak itu baca Quran. Kalau bisa dalam sebulan sekali khatam, minimal sebulan 1 kali khatam. Mampu nggak Pak? Saya rasa mampu semua. Kalau mau diusahakan. 1 juz isinya 10 lembar. Sholat sehari semalam 5 waktu, 10 dibagi 5 berapa? 2 lembar. Jadi setiap habis sholat baca 2 lembar, paling 10 menit. Ya, 1 hari 1 juz, 30 hari kata. Namanya ihsan qiraatul Quran. Yang keempat, ikhtharus shadaqah, memperbanyak sedekah, membiasakan sedekah di bulan Ramadan. Apalagi memberi orang buka puasa. Ya, memberi orang buat buka puasa di bulan Ramadan
itu pahalanya besar sekali. Jadi di bulan Ramadan banyak yang mengeluarkan sedekah. Tidak ada hari kecuali sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Itulah ya, banyakin sedekah di bulan Ramadan. Kemudian siapa saja boleh meninggalkan puasa. Ya, itu ya al-qudur dibolehkan tidak berpuasa bil musafir safaran tawilan, bagi orang yang pergian yang jauh, yang mubah, minimal ke Bandung, ke Cirebon, ya, ke Surabaya. Ketika kita berpergian musafir, boleh kita meninggalkan puasa. Nanti setelah hari raya dicontoh berapa hari kita keluar kota, 1 hari perjalanan, setengah hari kita nggak puasa, ya, nanti habis lebaran dicontoh puasa. Yang kedua, malil-malini, bagi orang yang sakit boleh tidak puasa. Tapi nanti setelah hari raya harus dicontoh. Yang ketiga dan keempat, walil hamili wal muhmin, bagi orang wanita, perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, kalau perempuan yang sedang hamil sedang menyusui, dia boleh tidak puasa kalau dia khawatir atas kesehatan dirinya. Kalau dia khawatir atas kesehatan dirinya, dia nggak puasa. Orang yang hamil, orang menyusui, dia cukup membayar qadha setelah hari raya. Tapi kalau dia khawatir atas kesehatan anaknya, orang hamil, orang menyusui, dia nggak puasa karena takut kesehatan anaknya, dia wajib qadha, wajib fidyah. Ya, kalau dia khawatir kesehatan anaknya, dia wajib qadha dan wajib fidyah. Kalau dia khawatir atas kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya, dia wajib qadha saja. Qadha doang, dia wajib membayar qadha setelah hari raya. Tapi kalau dia khawatir atas kesehatan anaknya, wajib qadha dan fidyah. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, berbicara masalah fidyah, ini kebiasaan masyarakat kita kalau ada meninggal dunia dibikinin fidyah, gitu ya. Untuk apa? Meninggalkan puasa, katanya. Ya, kalau 60 liter puasa, meninggalkan puasa 60 hari. Nah, ini jangan salah. Fidyah itu bukan untuk membayar kalau puasa si mayit. Fidyah itu adalah dendaan puasa si mayit. Si mayit selama hidupnya tidak puasa 2 bulan, fidyah dibiarkan, fidyahnya dendanya. Puasanya masih tak puasanya 2 bulan. Ya, sama juga begini. Kalau kita punya tunggakan listrik 3 bulan, sekarang kita bayar PLN, tunggakannya doang, dendaannya doang kita bayar. Rekan ini ditakdir. Begitu pula puasa, fidyahnya dibaca, dibayar, dendaannya doang baru. Ya, hukum meninggalkan puasa masih ada. Jadi di samping fidyah, sebaiknya ahli warisnya mengqadhakan puasa si mayit, bapaknya atau ibunya telah meninggal dunia, diqadhain. Anaknya ada 5, ya, sebulan, 2 bulan, sekarang 12 hari. Aku lihat puasa kalau Ramadan untuk ayahku, itu karena Allah. Ya, aku lihat puasa kalau Ramadan untuk ayahku, esok hari karena Allah. Nyata itu baru terbayar utang puasanya. Kalau tidak dibayar, masih dituntut utang puasanya. Hadirin kaum muslimin yang masalah Jumat tarawih yang berbahagia. Kemudian puasa ini ada tingkatannya. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Shaumul awam yaitu puasanya orang awam, orang kebanyakan. Sebatas apa? Kaful badan wal farad anil qadha'i, syahwat, menahan perut, apa
Puasanya khawas itu puasa orang-orang yang saleh, yaitu kaful jawari anil asam, sampai menahan lapar dan haus. Dia menjaga anggotanya daripada berbuat dosa. Seluruh anggotanya dipelihara daripada berbuat dosa. Matanya jangan melihat pada pandangan yang haram, telinganya jangan mendengarkan suara-suara yang haram, tangannya jangan mengambil barang yang haram, kakinya jangan melangkah untuk berbuat yang haram. Itu namanya shaumul khawas, puasanya orang yang saleh. Oleh karena kata Nabi sallallahu kam min shaimin wa laysa lahu min siyamihi illa ju'lan. Atas berapa banyak di antara orang yang puasa tapi yang didapat hanya lapar dan haus saja. Puasanya gak datang, tapi pahala puasanya yang batal. Jadi gak ada apa-apa. Dan gak dosa dia. Dia sudah menaikkan ibadah puasa, tidak dosa, cuma tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dosa. Dia lagi puasa berbuat bohong, dari puasa maki-maki orang, itu membatalkan pahalanya puasa. Oleh karenanya tidak harus jatah anggota. Yang ketiga, shaumul khawasil khawas, yaitu shaumul qalbi. Puasa yang ketiga, puasanya hati. Ini puasanya para auliyaillah, para wali-wali Allah. Karena dia menjaga daripada cita-cita yang jelek dan daripada pemikiran-pemikiran dunia. Itu para wali-wali Allah, puasanya itu puasa hati. Kita tidak sanggup. Kita masih bisa puasa khawas, puasa shaumul khawas, puasanya orang-orang yang soleh, yaitu menjaga anggota kita daripada berbuat maksiat. Para hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, itulah kira-kira yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita yang amalkan sehari-hari, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat kepada kita sehingga bisa melanjutkan ibadah salat tarawih di hari-hari mendatang dan bisa melakukan ibadah puasa di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.